Kerabat Andalas TV bersama saya Rudi Antono dalam Perspektif Andalas. Kali ini kita akan berbincang atau membahas tentang mudik lebaran ya, yang lagi viral dan mungkin para aparatur tengah-tengah sibuknya ini mengatur lalu lintas orang di jalanan baik laut, darat maupun udara. Kenapa begitu sibuk? Karena memang realitas mudik lebaran ini juga berbenturan dengan realitas yang tak kalah hebatnya, yaitu realitas pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan dan tahun, kasus COVID-19 terus bertambah, terus naik, dan dikhawatirkan mudik lebaran ini momentum bagi si virus untuk bergerak lebih luas, untuk menyebar dari orang ke orang, dari satu orang ke kelompok, dari kelompok ke masyarakat, dan dikhawatirkan akan bertambah kasus COVID secara signifikan saat mudik lebaran ini digelar. Makanya ketika dua realitas ini berbenturan, pemerintah berupaya hadir di situ dengan mengeluarkan surat edaran melarang masyarakat yang akan melakukan mudik dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei tidak boleh mudik. Ini kabar yang cukup mengejutkan bagi mereka yang ingin mudik ya, terutama para kerabat-kerabat yang berada di rantau. Ini tentu pukulan juga, yang semula ingin pulang kampung ke rumah bertemu dengan keluarga, orang tua, istri, anak dan yang lainnya. Tapi dengan surat edaran itu Anda semua tidak dapat mudik. Tapi sebelum tanggal 6 itu masuk ya, masyarakat juga sudah punya ide kreatif. Jauh-jauh hari dia sudah berangkat pulang mudik. Ini juga tidak dapat dinafikan dan tidak dapat dihindarkan, karena mereka ya ingin pulang kampung dan kondisi ekonomi di rantau mungkin lagi kurang mengasihkan atau kurang menguntungkan, ya lebih baik pulang saja gitu kan. Apalagi momennya ada, yaitu Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan oleh warga atau masyarakat muslim di Indonesia. Tapi kehadiran pemerintah sebetulnya juga harus diperhatikan dengan seksama. Kalau tetap dipaksakan, dikhawatirkan para kerabat nanti akan terkena dampak atau terjangkit virus COVID, virus corona itu. Jadi tidak salah negara hadir di situ, dan saya secara pribadi sepakat. Negara memang hadir secara aktif dan dalam rangka memproteksi warga negaranya agar tidak terkena virus corona. Hanya saja yang dihadapi oleh pemerintah ini kan tidak biasa ya. Karena ini tradisi mudik ini sudah terjadi dari tahun ke tahun. Bahkan tidak hanya Indonesia, beberapa negara lain juga melakukan mudik. Seperti Turki, Bangladesh, Pakistan, India, Malaysia, dan yang paling besar itu memang Indonesia. Karena warga muslim yang paling besar di dunia itu kan memang di negara yang kita cintai ini. Lalu pertanyaannya, kenapa orang mudik? Ini kan selalu menarik untuk dibahas. Kenapa menarik? Karena jumlah orang yang berlalu lalang itu
jumlah masyarakat yang melakukan aktivitas di jalan, apakah itu di darat, di udara, dan di laut tadi, jumlahnya sangat banyak. Jumlah yang banyak ini akan dikhawatirkanlah peningkatan COVID tadi. Kenapa masyarakat kita nekat mudik? Mudik memang dekat dengan tradisi merantau. Jadi tradisi merantau, tradisi mudik, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat kita pergi ke daerah rantaunya, mengadu nasib dan mencari nafkah di situ, berkeluarga di situ dan hidup di situ, dan ketika ada momentum untuk pulang, dan momentum paling tepat itu bagi mereka yang merantau dan beragama Islam ya di Hari Raya Idul Fitri. Kenapa mereka pulang dalam bulan puasa itu? Ya supaya mereka bertemu dengan sanak keluarganya, dengan istrinya bagi yang meninggalkan istri di kampung, bagi anaknya yang meninggalkan anaknya di kampung, termasuk untuk orang tuanya. Makanya mereka mau tak mau harus pulang kampung, bagaimanapun kondisinya. Apakah punya uang atau tidak, yang penting pulang. Namun ada juga sebagian besar tidak memilih pulang, mungkin karena jarak yang terlalu jauh dan biaya yang cukup besar, tapi itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar diantaranya ada memilih pulang kampung. Selain itu, persoalan merantau dan mudik yang sejalan ini, dua diksi yang saling mendukung, pergi merantau lalu mudik, melepas kangen terhadap keluarga dan bersenda gurau di rumah dengan keluarga dan sanak kerabat. Jadi para kerabat Dallas TV yang merantau ya kalau ingin pulang pastilah dalam rangka bersilaturahmi 1 Syawal, memulai hari di hari yang fitri 1 Syawal semuanya kembali suci seperti keyakinan di agama Islam, kembali suci dan memulai hidup baru dengan saling memaafkan. Dengan saling memaafkan itu mereka harus saling berhadapan. Sebenarnya kan teknologi sekarang sudah hebat ya, sudah ada Android, ada telepon dan segala macamnya, bisa pakai Zoom malah dengan keluarga gitu kan. Tapi bagi mereka yang punya fakta sosial yang sangat kuat, interaksi secara langsung itu lebih punya makna, meaningnya lebih kuat ketimbang memakai Android, baik itu Zoom maupun pakai WA maupun telepon videoan. Mereka pulang melepas rindu sekaligus menunjukkan eksistensi. Nah, ini ada persoalan lagi. Jadi pulang itu tidak hanya sekedar pulang melepas kangen ke kampung dan memulai hidup baru kembali dengan 1 Syawal itu, tapi persoalan eksistensi juga. Kenapa begitu? Orang pergi merantau keinginannya adalah merubah hidup ya, merubah ekonomi, mencari nafkah supaya kehidupannya lebih baik. Ketika dirantau, bagi orang kampung, orang rantau yang tidak pulang, itu sesuatu yang patut dipertanyakan. Kenapa tidak pulang? Apakah ia masih susah atau sudah sukses gitu kan? Itu menjadi pertanyaan bagi orang-orang di kampung. Makanya perantau yang tidak pulang juga merasa malu karena tidak dapat pulang gitu. Tapi mau apa lagi, mereka yang tidak bisa pulang ya nggak pulang gitu kan. Kalau sekarang ada kondisi pandemi yang memungkinkan untuk pulang ya tertolonglah mereka yang belum sukses di rantau ya. Tapi kita bukan mendoakan mereka yang belum pulang itu tidak sukses ya. Kita doakan para perantau semuanya sukses dan berhasil.
Eksistensi itu penting bagi masyarakat kita di kampung, menunjukkan siapa dia. Karena ketika pulang kampung itu yang dibawa itu berbeda. Mulai dari perilaku, gaya hidup yang dibubuhi dengan berbagai atribut itu sangat menentukan siapa kita, siapa dia di kampung itu kan. Identitasnya akan terlihat, akan berbeda. Penghargaan masyarakat juga akan berbeda. Ini sangat sosiologis sekali. Jadi ada persoalan identitas, ada persoalan eksistensi dan status di situ. Dan penghargaan di situ. Makna yang dirasakan oleh para perantau ketika dia sukses di rantau dan pulang kampung. Orang datang ke rumah melihat kedatangannya, lalu dia berbagi. Itu penting bagi masyarakat kita, apalagi kita, masyarakat kita yang beragama Muslim yang Lebaran tadi. Kenapa saya bilang status? Karena di situ kan orang sukses kan pasti pakai atribut-atribut yang bermerek ya, mulai dari pakaian, cara bicaranya juga sudah demikian rantau, walaupun kadang-kadang bahasa Indonesianya campur-campur dengan bahasa daerah ya maklumi saja ya, paling tidak dialeknya ada sedikit di daerah gitu. Tapi itulah realitas yang kita hadapi. Selain itu, status yang disandang oleh perantau yang sukses di rantau itu juga mengangkat harkat martabat keluarga di kampung halaman. Makanya ada istilah di Minangkabau itu membangkit batang tarandam ya. Prosesnya bisa jadi pergi merantau atau melalui pendidikan atau berdagang ke daerah lain. Jadi yang prosesnya di situ. Jadi banyak hal yang melibatkan kenapa orang atau warga negara kita di Indonesia nekat pulang kampung. Yang pertama persoalan keyakinan, interaksi dengan keluarga, persoalan eksistensi, identitas, status di kampung dan makna yang dirasakan oleh para perantau itu sendiri. Namun yang penting kerabat, apapun itu alasan kita mudik, yang kita hadapi kan tidak main-main juga, yaitu pandemi COVID-19. Alangkah baiknya Anda tetap berbahagia di tempat Anda sekarang, cari waktu yang pas untuk bersilaturahmi dan berkunjung ke kampung halaman. Abaikan dulu eksistensi, identitas, dan status yang Anda miliki. Karena moda transportasi sekarang sudah cukup luar biasa. Anda dari satu daerah ke daerah lain, dari provinsi ke provinsi lain, hanya butuh beberapa jam. Tidak seperti dulu yang membutuhkan waktu beberapa hari. Kecuali Anda naik kereta api atau naik bus antar kota, antar provinsi. Semoga Anda berbahagia semua. Demikian, yang ingin mudik berhati-hati juga kalau memang dibolehkan, karena pemerintah juga memberi ruang bagi mereka yang bekerja untuk bisa melakukan perjalanan dengan catatan dalam rangka tugas. Ini perlu hati-hati juga. Ini ruang-ruang seperti itu, ruang-ruang juga bagi warga kita yang kreatif untuk menciptakan, jangan-jangan tempat yang dikunjungi kerja itu adalah kampung halamannya. Tapi nggak apa-apa, tidak boleh bersuzon karena bulan puasa ya. Yang penting mari kita merayakan Hari Raya Idul Fitri nanti, yang insya Allah tanggal 13 Mei ya, tanggal 13 Mei, dan semoga Anda berbahagia semua, jaga selalu kesehatan, ikuti saran pemerintah, dan tetaplah bersilaturahmi dengan keluarga Anda. Wassalam, sampai jumpa.